Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum membaca ayat kursi saat sholat dalam Islam. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Hukum membaca ayat kursi saat sholat dalam Islam. Dalam menjalani kehidupan, pasti kita menginginkan kehidupan yang penuh keberkahan dalam hal apapun, mendapat rezeki yang berkah, mendapat kesehatan, serta keberkahan lainnya. Dan salah satu yang akan memberikan keberkahan sendiri yaitu terdapat dalam sebuah doa. Ada banyak doa yang bisa Anda ucapkan setiap saat untuk memohon keberkahan dalam hidup. Ada banyak bacaan doa yang bisa Anda ucapkan, dan salah satunya doa dengan sejuta manfaat yaitu membaca ayat kursi. Mengamalkan ayat kursi dapat membawa keberkahan dalam hidup. Dalam bacaan ayat kursi tersebut juga banyak sekali keutamaan dan manfaatnya yang akan berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Jika kita sering membacakan ayat kursi, insya Allah akan banyak keberkahan dalam hidup kita. Mengamalkan ayat suci Al-Quran juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Selain itu, peran kita sebagai seorang muslim adalah dengan menjalankan segala kewajiban kita. Membaca dan mengamalkan ayat kursi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya kita harus membaca ayat kursi dalam hal apapun, agar kehidupan kita menjadi lebih banyak keberkahan dan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan tidak terjerumus dengan hal-hal yang buruk. Hukum membaca ayat kursi saat sholat. Pada pembahasan berikut ini, maka kami akan membahas hukum membaca ayat kursi saat sholat. Berikut penjelasannya. Menurut Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi 8/257, kita diperbolehkan membaca ayat kursi setelah Al-Fatihah saat melaksanakan salat fardu karena keumuman firman Allah Ta'ala, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Qis Al-Muzammil 20. Maksudnya dari ayat di atas adalah di dalam salat. Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi 8/257. Dan keutamaan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bacalah Quran, Al-Fatihah, dan apa yang Allah kehendaki untuk kamu baca. Hari Abu Dawud, dan ini adalah lafaz beliau. At-Tirmidzi dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu. Dihasankan oleh At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. Qais bin Abi Hazim rahimahullahu lalu berkata, aku salat di belakang Ibnu Abbas di Basrah, kemudian pada rakaat pertama beliau membaca Alhamdulillah, yakni Al-Fatihah, dan ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yakni, kemudian beliau ruku. Kemudian ketika rakaat kedua beliau membaca Alhamdulillah, yakni Al-Fatihah, dan ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku. Setelah selesai salat, maka beliau menghadapkan diri beliau kepada kami seraya berkata, sesungguhnya Allah berfirman, maka bacalah apa yang mudah darinya. Dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni 1/136 nomor 1279, dan Al-Baihaqi 2/60 nomor 2371. Isnadnya dihasankan oleh Ad-Daruqutni. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu, kami memandang diperbolehkan seseorang membaca satu ayat dari sebuah surat ketika salat fardu maupun sunnah. As-Syiar Al-Mumti 3/74. Dengan demikian bagi kita diperbolehkan membaca ayat kursi saat menjalankan salat fardu maupun sunnah, tanpa mengkhususkan atau menyunahkan membaca ayat tersebut pada salat tertentu karena ini semua membutuhkan dalil.
Demikian penjelasan tentang hukum membaca ayat kursi saat sholat dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.